Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teks narasi, yaitu tentang cerpen. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya mau bertanya dulu ke teman-teman, adakah di antara kalian yang memiliki gambaran atau mengetahui pengetahuan awal sebelumnya tentang cerpen? Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek, Pak. Jadi langsung saja ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Jadi cerpen atau cerita pendek adalah singkatan dari cerita pendek. Dalam dunia sastra, cerpen termasuk salah satu jenis karya yang berbentuk prosa fiktif, fiksi. Artinya tidak nyata atau hanya ilustrasi. Artinya cerita yang disajikan oleh penulis itu bukanlah kejadian yang nyata, melainkan hasil karangan atau imajinasi pada seorang penulis. Meskipun demikian, cerpen sering kali terinspirasi dari pengalaman hidup, peristiwa sosial, bahkan kondisi emosional yang dekat dengan keseharian pada seorang penulis. Jadi ada dua menurut para ahli yang memiliki pendapat lain mengenai tentang cerpen. Yang pertama, Rustam Effendi. Jadi beliau mengatakan bahwasannya cerpen adalah cerita yang panjangnya hanya sekitar dari 500 sampai 5.000 kata, dapat dibaca dalam sekali duduk atau bisa dibaca secara keseluruhan selama 10 sampai 30 menit. Menurut pandangan lain, yaitu Jasmine, cerpen adalah cerita yang menimbulkan efek tunggal dan berfokus pada satu tokoh dalam satu situasi. Itulah tadi mengenai pengertian dari cerpen atau teks narasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerita pendek. Nah, ada 6 poin dalam PowerPoint yang saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi poin yang pertama itu ada ceritanya fiktif, yang seperti saya jelaskan tadi bukan kejadian nyata, melainkan murni hasil dari ilustrasi dari sang penulis. Jadi poin yang kedua yaitu jumlah katanya sedikit. Rata-rata dari kalimat kata dalam cerpen itu terdiri dari 500 sampai 5.000 kata dan maksimalnya itu 10.000 kata. Yang poin ketiga yaitu keterbatasan tokoh dan karakter. Jadi dalam cerpen itu hanya ada 1 sampai 3 tokoh utama yang muncul dalam cerita pendek. Sisanya itu hanya figuran ataupun aktor samping. Poin lanjut video nih, lanjut asik. Selanjutnya poin yang keempat yaitu plot yang singkat. Artinya alur cerita dalam cerpen itu lurus, tidak banyak cabang atau subplot. Artinya dalam cerita pendek itu hanya ada satu konflik yang diambil. Terus poin yang kelima yaitu gaya bahasa yang padat. Artinya kata-kata yang digunakan itu efektif, tidak panjang lebar dan tidak bertele-tele. Artinya langsung pada poin tujuan dalam cerita yang akan diangkat. Poin yang terakhir yaitu punya kesan mendalam. Nah, dalam cerita pendek itu pembaca merasa terkesan, tersentuh atau merenung ketika membaca hasil cerita pendek, mungkin dari temannya atau dari tokoh-tokoh papan atas yang telah banyak membuat karya cerita pendek. Baik, langsung saja kita bahas tentang jenis-jenis cerita pendek. Jadi ada 5 poin utama dalam jenis cerita pendek. Yang pertama itu cerita cerpen kilat atau ceritanya minim. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman,
panjang cerpen itu kurang dari 500 kata. Biasanya hanya terdapat beberapa paragraf. Yang kedua yaitu cerpen travel. Artinya cerpen yang ditulis ini berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata dan namun dikemas atau ada ditambahkan cerita secara fiksi ataupun tidak nyata. Poin yang ketiga yaitu cerpen anekdot. Artinya cerpen yang singkat, lucu ataupun menggelitik. Jadi cerpen yang diangkat itu biasanya juga ada cerpen yang lucu dan tidak hanya berfokus pada yang menegangkan ataupun konflik. Poin yang keempat, cerpen fabel. Artinya cerpen yang tokohnya adalah hewan yang biasanya berpikir dan bertingkah laku seperti manusia. Contohnya seperti sang kancil dalam pada zaman dahulu kala. Apakah kalian pernah nonton? Pernah. Oke. Poin yang terakhir yaitu cerpen panjang. Jadi cerita pendek itu bukan hanya ada cerita pendek, melainkan ada juga yang versi panjangnya. Jadi panjangnya itu antara 5.000 sampai 10.000 kata, mendekati novel. Ini hampir mirip seperti novel. Artinya karyanya itu fiksi, yang panjangnya berada di antara cerita pendek dan novel. Baik, langsung kita beralih pembahasan ke fungsi cerpen. Jadi ada 5 poin dari fungsi cerita pendek. Yang pertama, rekreatif, artinya memberikan hiburan dan kesenangan bagi para pembaca yang sedang membaca cerita pendek tersebut. Jadi poin yang kedua yaitu fungsinya estetis, artinya memberi kepuasan, keindahan melalui gaya bahasa dan imajinasinya. Selanjutnya, moralitas, artinya mengajarkan nilai atau memberikan nilai baik maupun buruk dari melalui perilaku tokoh dalam cerita pendek tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu didaktif, memberi pelajaran atau pendidikan secara tidak langsung. Dan poin yang terakhir yaitu religiositas, artinya menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Nah, baik, dalam contoh cerpen yang saya paparkan ini ada 3 tokoh utama yang saya angkat dari cerpen tersebut. Nah, tokoh utamanya yaitu ada seorang anak yang bernama Alan. Alan itu siapa, Pak? Alan itu seorang anak yang memiliki cita-cita yang ingin menjadi seorang atlet, tapi cita-citanya tersebut harus terkubur karena ada suatu penyakit yang menjadikan hambatan dalam proses yang dialami. Jadi ini Alan ini maksudnya teman-teman adalah tokoh utama. Mengapa? Karena dia sering muncul dalam cerpen tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kata abrar, yaitu ini hanya tambahan. Siapanya Alan itu? Itu adalah adik dari seorang Alan. Abrar itu adik laki-lakinya Alan. Oh, saudara ya. Yes. Dan Syarif. Ini 3 tokoh yang ketiga yang ada dalam cerpen saya, teman-teman. Syarif adalah teman rekan sepak bola dari seorang Alan. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Jadi tidak sepenuhnya diangkat dari kisah nyata dan dalam sebuah penulis atau pengarang dari cerpen tersebut. Bisa saja dicampurkan ada tambahan fiksi ataupun yang tidak nyata dalam cerpennya, yang ringkas, satu alur dan dapat dibaca dalam sekali duduk dengan fokus pada 1 sampai 3 tokoh dan 1 konflik utama. Jadi sekian pemaparan materi hari ini
dari saya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan mustaqim fisabilillah fisabil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.